Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. First, let me introduce myself. My name is Fadli Hakim from Religious Islamic Education University of Indonesia. I'm in 5A class. I will tell you about tafsir, Surah Al-Hasyr, verse 21 to 24, and Suratul Ibrahim, verse 24 until 28. Check this out. Okay, first, let me recite to you Suratul Al-Hasyr 21, verse 21 to 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sekarang Fadli akan menjelaskan artinya ya dalam bahasa Indonesia saja. Di ayat 21 artinya itu adalah apabila kami menurunkan Al-Quran kepada gunung, maka gunung tersebut akan melihatnya dengan sangat takutan hingga ia terpecah berkeping-keping. Dan itulah kami jadikan perumpamaan bagi manusia, bagi mereka yang berfikir. Kemudian di ayat 22-nya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat selanjutnya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah yang Maha Suci, Maha Kudus Salam, Maha Sejahtera, Mukminul, Maha Menjaga, Muhaiminul, Maha Pemelihara, Aziz, Maha Perkasa, Jabbar, Maha Kuasa, Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir itu adalah yang maha agung. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari segala yang dipersekutukan baginya. Nah, kemudian di ayat 24, Huwallahul khaliqul, dialah Allah yang maha pencipta. Bari'ul itu mengadakan. Musawwirul, maha membentuk rupa. Musawwirul lahul asmaul husna, dan baginya nama-nama yang baik. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, maka bertasbihlah semua yang ada di langit dan yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Teman-teman, jadi apa sih maksud dari ayat ini? Ya, menurut tafsir Kemenak, ayat ini mengindikasikan bahwa ketika Al-Quran seandainya diturunkan pada gunung, maka gunung tersebut akan hancur berkeping-keping ketika menerima Al-Quran tersebut, dikarenakan kandungan dari Al-Quran tersebut yang tidak bisa dibendung. Nah, namun Allah menakdirkan Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Nah, bayangkan saja gunung yang sangat keras, yang besar saja itu takut gitu ya. Bagaimana dengan manusia yang seharusnya berpikir gitu ya. Di situ Allah menyindir bagi manusia agar memikirkan hal tersebut gitu ya, karena kandungan dari Al-Quran tersebut yang sangat berat. Nah, kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir hampir sama, di situ disebutkan bahwa perumpamaan gunung yang diberikan Al-Quran tersebut menjelaskan tentang kesucian Al-Quran itu sendiri, dan bobot dari Al-Quran itu sendiri sangatlah besar gitu ya. Nah, namun manusia banyak yang tidak memikirkan hal tersebut gitu ya. Nah, ini menjadi refleksi gitu ya bagi kita umat manusia ketika sudah diturunkan Al-Quran. Kemudian dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah itu tidak ada yang berhak disembah selain Dia gitu ya. Kemudian di akhir ayat dijelaskan wahwal azizul hakim, yang maknanya itu adalah aziz itu mengindikasikan bahwa Allah itu maha perkasa, dan semua yang ada di dunia ini itu dalam ruang lingkup Dia. Kemudian hakim itu bijaksana. Nah, ini mengindikasikan bahwa syariat-syariat Allah itu harus ditegakkan karena Allah itu Al-Hakim gitu ya, pasti bijaksana gitu ya syariatnya. Nah, kemudian tafsir Quraisy Shihab di situ lebih tekankan akan keagungan dari Allah itu sendiri ya, keagungan Allah. Bagaimana Allah menciptakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran, firman-Nya yang ketika diturunkan pada gunung itu aja nggak sanggup gitu ya. Itu adalah murni dari keesaan Allah. Kemudian Allah juga memiliki nama-nama yang baik atau Asmaul Husna yang tadi disebutkan dalam ayat, ada Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, dan lain-lainnya. Itu Allah wujudkan dalam makhluk-makhluknya gitu ya, dalam utusan-utusannya gitu ya. Nah, adanya ciptaan yang ada di bumi juga sebagai bukti dari nama-nama yang baik tersebut gitu ya. Nah, kemudian Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tanpa contoh gitu ya. Maksudnya Dialah sang pencipta yang sebenarnya gitu ya. Jadi tidak seperti manusia gitu ya yang harus mengamati gitu ya. Tapi Allah itu ketika menciptakan sesuatu, maka menurut kehendaknya dan pasti itu memiliki arti dan maknanya tersendiri gitu ya. Nah, itulah dari keesaan Allah itu sendiri, kemahakuasaan Allah itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin jatusat min
fawqil ardi ma laha min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alu ma yasha. Alam tara ilal ladzina nabaddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Shadaqallahul azim. Dan artinya adalah di ayat 24, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menjadikan permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang asluha sabitung, akar kuat, wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjuntai ke langit gitu ya, yang kuat gitu ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya tu'ti ukulaha, tu'ti itu berbuah gitu ya. Tu'ti ukulaha makanan gitu, berbuah, menghasilkan makanan atau menghasilkan buah, kullahinim biizni rabbiha, di setiap waktu dengan izin Robnya gitu ya. Nah, itu wayat ribullah hal amsal, Allah memberikan contoh itu untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka berzikir itu atau mengingat. Masalu kalimatan khabis, permisalan kalimat yang buruk itu sebaliknya gitu ya, kasajaratin khabisat, seperti pohon yang buruk pula gitu ya. Nah, pohon yang buruk itu seperti apa gitu ya? Pohon yang buruk itu adalah khabisat ini jutusat, yang udah dicabut gitu ya, yang tidak ada kekuatan gitu ya, dari bawah bumi tidak ada lagi gitu ya akarnya, dan dia itu gampang jatuh gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, yusabbitullahu allazina amanu, Allah menguatkan bagi orang-orang beriman, bil qauli sabit. Nah, bil qauli sabit ini dengan ucapan yang teguh, yang kuat, fil hayatid dunya wal akhirah, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kemudian dan Allah juga menjadikan tersesat orang-orang yang zalim dan orang-orang yang merugi gitu ya, apa yang sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Nah, kemudian di ayat 28-nya, alam taro ilal ladzina badalu, tidakkah kamu melihat orang-orang yang dia tuh mengganti ya nikmat Allah kufra, mengganti nikmat Allah dengan kemungkaran gitu ya. Wa ahallu qaumahum, dan mereka menjatuhkan kaumnya gitu ya. Darul bawar itu adalah lembah kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tafsir ayat ini menurut para mufassir, yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, bahwa dari ayat Ibrahim 24-28 ini menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana itu bobotnya sangat tinggi, yang seperti pohon yang akarnya menancap dalam gitu ya, dan kokoh, serta cabang-cabangnya berada di bagian atas gitu ya, menjuntai ke langit. Nah, dikuatkan juga dalam hadis dari Ibnu Umar bahwa ketika itu Nabi bertanya bahwa pohon apakah yang mirip seperti seorang muslim gitu ya, kurang lebih seperti itu hadisnya. Kemudian tidak ada yang menjawab gitu ya, tapi Ibnu Umar sudah menjawab dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa
pohon kurma gitu ya, tapi dia tidak mengutarakan jawabannya, dan Nabi pun memberikan jawabannya kepada para sahabatnya, itu adalah pohon kurma itu ya. Nah, kenapa pohon kurma gitu ya? Karena pohon kurma itu yang pertama kuat gitu ya, dan sangat bermanfaat gitu ya. Nah, dijelaskan juga dalam Ibnu Katsir juga, pohon kurma itu selalu dipanen gitu ya ketika pagi dan sore gitu ya. Nah, itu ibarat umpama amal orang-orang muslim itu selalu diangkat menuju kepada Allah gitu ya, di pagi dan sore gitu. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, kalimat yang buruk itu adalah perumpamaan pada orang-orang kafir gitu ya, yang mana seperti sebuah pohon yang rapuh gitu dan tidak berbuah. Nah, banyak yang mengatakan ini seperti pohon Hanzal gitu ya. Nah, jadi umpamanya itu adalah seperti pohon yang tidak berguna lah gitu ya. Nah, kemudian di Ibnu Katsir juga menjelaskan di ayat ke-27-nya bahwa Allah menguatkan orang yang beriman itu dengan perkataan yang kuat itu adalah kondisi umat muslim ketika dalam alam kubur, ketika kita ditanya dengan pertanyaan oleh malaikat gitu ya, malaikat Munkar Nakir. Orang muslim atau orang beriman tuh pasti akan menjawab tanpa terbata-bata gitu. Sedangkan orang kafir gitu ya, pasti ia akan kebingungan dan akan dapatkan siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam tafsir yang lain, di tafsir Al-Maraghi itu dijelaskan tidak jauh beda gitu ya, bahwa yang disebut perkataan yang baik itu adalah orang-orang muslim gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itulah perumpamaannya seperti pohon yang kokoh tersebut dan berbuah banyak. Kemudian sama juga di ayat selanjutnya, Allah menguatkan yang disebut dengan perkataan yang buruk itu adalah perkataan yang tidak berguna gitu ya, yang dilontarkan pada orang-orang kafir gitu ya waktu saat itu. Jadi sama juga perumpamannya seperti pohon Hanzal, di mana pohon tersebut memiliki buah yang tidak enak rasanya dan membuat sakit gitu ya. Nah, itulah perumpamaan orang-orang kafir gitu ya. Kemudian tadi sempat terbalik ya penjelasan saya, bahwa ketika di alam kubur, umat yang beriman itu pasti akan menjawab pertanyaan malaikat dengan sangat tegas dan mantap gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan Al-Maraghi gitu ya. Sedangkan kalau di Ibnu Katsir penjelasannya sama juga ya, tapi tidak terlalu rinci, itu ketika ruh dalam kubur gitu ya. Nah, kemudian menurut tafsir Zubdatul Fathul Qadir, kalau tidak salah, itu tidak jauh beda gitu ya dari tafsir-tafsir yang lain. Dan di ayat 28-nya disitu dijelaskan keheranan gitu ya kepada orang-orang kafir gitu ya, karena di situ ayat 28 itu kan bertanya gitu ya, apakah mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran gitu ya, padahal Allah sudah memberikan kita semua kenikmatan gitu ya, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat lain-lain gitu ya, mata kita Allah yang beri, dan manca indera yang lainnya dan lain-lain. Namun orang-orang kufur itu tidak sedikit pun mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah keheranan gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai tafsir surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 dan juga surat Ibrahim 24 sampai 28. Walaupun masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.